Jumat ini hasil kerjasama Lajnah Bahsul Masail Mudi Mesra Samalanga, Radio Mutiara 104,8 FM dan Radio Yadara 92,8 FM, Radio Syiar dan Informasi. Iya, baik saudaraku, syukuran kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 92,8 Yadara FM, Radio Syiar dan Informasi, dan Radio Mutiara 104,8 MHz Kota Bernun. Saudaraku, masih bersama saya Muhammad Al-Fadil dalam program Kantin Jumat, kajian rutin hari Jumat. Saudaraku, masih dalam program Kantin Jumat dengan tema yaitu berkurban. Masih dengan guru kita Tengku Yusrijal Aswaja di kesempatan hari ini. Saudaraku, kita masih punya waktu sedikit lagi. Tengku Yusrijal, ya. Tentu ketika kita berkurban ada hal-hal yang disunnahkan. Tadi kan disunnahkan yang menyembelih hewan kurban itu adalah empunya kurban, ya. Ketika menyembelih ini, apakah sama dengan penyembelihan hewan-hewan lain? Bagaimana sunnah-sunnah dalam berkurban ini? Ya, terima kasih. Perbedaannya memang ada, bahkan banyak. Bedalah sembelihan kurban dengan sembelihan biasa. Kurban ini kan ibadah yang dikatakan dengan dhiyafah Allah Ta'ala kepada orang-orang muslimin, orang-orang beriman. Namun untuk afdal, untuk kelebihan pahala yang kita lakukan, yang pertama, ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan menghadapkan ke kiblat binatang tersebut. Menghadapkan ke kiblat, ya. Ya, kiblat sebenarnya terhadap kiblat binatangnya. Kiban terhadap, karena memang binatang tersebut dalam posisi berbaring, menyamping, samping, maka posisi binatang kurbannya bersih lagi posisi mayat dalam kubur. Jadi beliau baru menghadap kepada kiblat. Aki berarti ke kiblat gede. Menghadap aki ke kiblat, juga muka-muka ke kiblat. Ulai gede baru. Kemudian yang menyembelihnya datang dari belakang. Gedang dari belakang lumu, gesi dari depan. Gedang dari belakang? Gesi dari belakang punggungnya itu, ya? Dari belakang punggungnya lembu. Berarti getarik gerem, getarik. Jadi sunnah. Jadi cara untuk menghadap kiblat kan tahadap oleh kiblat, tetapi tahadap oleh baru dan posisi mukanya ke kiblat. Kita berada di belakang punggung hewan itu. Kemudian kita tarik pisau dari depan. Itu sunat. Dan sunat dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kecuali orang yang kidal. Apa itu kidal? Orang yang menjauhi, ya. Orang menjauhi, ya, orang kidal, ya, dengan tangan kiri. Orang menjauhi berarti tidak menjauhi, ya, nama salah. Tidak apa. Ini orang yang normal disunahkan dengan tangan kanan. Iya. Dan membaca doa. Oh, ada doanya juga, ya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, inilah nikmat daripadamu, dan ya Allah, terimalah amalan kami. Jadi Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Langsung kita sembelih dan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Kemudian yang telah saya sebutkan tadi, sunat bagi orang yang berkurban, sunat memakan beberapa suap. Yang paling afdal adalah memakan limpahnya. Dan bertafaul. Ya, bertafaul tentang ahli surga. Ya, baik, Tungku. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Pertanyaan Tungku, takur mese takerben hanasib umu sibilun nanti umu. Ya. Tapi kerbennya kerben nazar. Itu seperti apa, tuh? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana bentuk lafaz nazarnya.
Yang kita tangkap tidak dijelaskan di sini. Tidak ada lafaz bagaimana dia bernazar. Baiklah. Pertanyaan kita baca yang lain lagi. Saya mungkin ingin menanggapi pertanyaan yang tadi. Iya, silakan. Memang diwajibkan untuk berkurban ketika nazar, ketika dinadarkan, dan mestinya binatang yang dikurbankan itu cukup umurnya. Jika tidak sampai sebulan, itu sama saja belum sah dan belum bisa dijadikan kepada hewan kurban, walaupun telah dinadarkan. Walaupun telah dinadarkan, setiap kurban yang telah dinadarkan harus memenuhi dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Itu saja. Pertanyaan berikutnya Tungku Yusrijal, ini ada pertanyaan dari Siti di Sare. Dari Siti di Sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tungku, apakah sapi Bali sapi Bali sah untuk korban? Sapi Bali, sapi keren. Memang sapi itu dalam kitab pun disebutkan banyak nok-noknya, banyak bagian-bagiannya. Sapi Bali kalau memang cukup umur boleh-boleh saja dikurbankan, namun ada perbedaan. Mungkin sapi Bali ini agak gemuk, agak gemuk, dan adalah perbedaan dengan sapi-sapi kita biasa. Jika telah cukup umur, kalau sapi misalnya 2 tahun lebih ataupun 2 tahun sempurna masuk ke dalam 3 tahun, boleh-boleh saja. Yang penting peranakan daripada sapi dan sapi, bukan peranakan daripada sapi dengan binatang yang tidak kurban. Misalnya peranakan daripada sapi dengan kijang, itu tidak boleh. Ini sapi Bali, peranakan dari mana? Peranakan daripada sapi jantan dan sapi betina. Itu tetap boleh dan hukumnya seperti biasa, seperti sapi-sapi yang lain. Kalau sapi Bali lebih keren, lebih baik ternyata. Memang. Ya baik, ini ada juga pertanyaan Tungku Yusrijal. Assalamualaikum Tungku. Waalaikumsalam ya. Ini ada pertanyaan dengan putra. Tungku teh lebih afdal antara tak kurban saboh kebiri untuk si 2 orang atau saboh kudu untuk 7 orang. Ini jelas disebutkan oleh para ulama. Menyembelih 7 untuk 7 orang 1 kerbau, menyembelih untuk 1 orang 1 kambing. Lebih afdal menyembelih per orang 1 kambing. Maka 7 orang 7 kambing, ataupun 7 domba, 7 biri. Lebih afdal menyembelih 1 orang 1 kambing, 7 orang dan 7 kambing daripada 1 lembu untuk 7 orang. Jelas. Ilatnya, hikmahnya. Karena ketika kita menyembelih 1 kambing 1 orang, 7 kambing sehingga 7 orang, banyak darah yang ditumpahkan. Banyak darah yang ditumpahkan dan banyak kelakuan penyembelihannya, penyembelihan yang pertama hingga yang ke-7, dan hikmah-hikmah yang lain. Bulunya lebih banyak daripada 1 lembu dengan 7 kambing. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya Tungku Yusrijal, ini ada dari Suryati di Matang Gelembang 2. Tungku, saya mau bertanya, kita sudah berkorban, lantas hakikah belum? Kurban kali hakikah belum? Apakah sah korban kita itu? Tidak disyaratkan untuk sah akikah harus didahului oleh kurban, ataupun untuk sah kurban harus diawali oleh akikah. Tidak disyaratkan, boleh mana saja. Namun hikmahnya berbeda. Akikahnya bertafaul supaya anak ini tidak terjadi macam-macam dalam kehidupannya, dagingnya manis, sunat dimasak oleh pemiliknya. Namun jika kurban, tidak sunnah dimasak oleh sahibul kurban, dibagikan mentah-mentah. Silahkan dan sah kurban kemudian akikah kemudian kurban, silahkan. Tidak disyaratkan untuk mendahului salah satunya, tidak disyaratkan, boleh melakukan. Namun beda-beda tujuan. Kalau akikah untuk bertafaul, mutlak untuk bertafaul. Namun jika kurban ini adalah untuk menjadi kendaraan di hari akhirat, semuanya penting,
semuanya baik dan semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Tengku Isrijal ini pertanyaan Tengku lung cukup ingin lung si kurban. Ya. Tapi lung hana belanja untuk lung blo sidro. Hana peng blo sabah sidro. Mbak kampung lain nagu pegat arisan kurban. Tapi lung du hana pegat mbak tempat lung dua. Karena hana get tasi rame-rame lebih get tasi sabah sidro. Sedangkan rata-rata gampung gepegat arisan atau jamaah kurban. Yang jadi pertanyaannya? Yang jadi pertanyaannya apa ataupun ya? Sebagai pernyataan saja. Pernyataan. Boleh saja. Kita ikut arisan silahkan. Karena mungkin ketika kita ikut arisan mengumpulkan uang, kita lebih bersemangat. Iya. Lebih bersemangat kan? Rame-rame kita diajak oleh kawan, kamu udah nyetor belum hari ini? Nasi kurma apa hana? Nasi kurma mana? Ini karak terus ada. Jadi bertambah semangat. Namun kalau sendiri kita ya kadang-kadang uang itu habis untuk apa? Beli ikan lah, beli ini macam lah. Yang namun lupa kita beribadah karena tidak ada orang yang mengajak. Ketika ada orang yang ngajak, kita teringat dan mudah dalam melakukan hal ini. Baik, berarti di sesi terakhir berkorban itu berarti boleh setiap tahunnya. Boleh setiap tahun. Bahkan disunahkan memang setiap tahun, bukan sekali dalam seumur hidup. Setiap tahun sunnah untuk satu keluarga satu kurban. Iya. Satu keluarga, satu anggota keluarga. Satu anggota keluarga untuk melakukan satu kurban. Satu kurban. Apakah kambing? Kambing yang disunahkan kambing. Ya baik, saudaraku dimanapun Anda berada di studio saya.